Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Amelia Rahmawati Dewi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi Askomikota. Komikota. Askomikota sendiri berasal dari kata askus, yang termasuk salah satu kelompok jamur terbesar dan banyak tersebar di seluruh dunia. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu ciri-ciri Askomikota, yang kedua struktur tubuh Askomikota, yang ketiga ada reproduksi Askomikota, dan yang terakhir yaitu peranan Askomikota dalam kehidupan manusia. Dan pertama ada ciri-ciri Askomikota. Ciri-ciri Askomikota sendiri yaitu reproduksinya secara seksual dengan membentuk askospora dan aseksual dengan membentuk konidiospora. Lalu mempunyai sarang uniseluler dan multiseluler, namun lebih banyak yang multiseluler. Habitatnya lembab dan kosmopolit. Jumlah intinya haploid atau berinti 1. Dinding selnya terdiri atas zat kitin. Mempunyai hifa bersekat dan badan buah yang dinamai askokar. Hidupnya bersifat parasit, saprofit, atau bersimbiosis. Askomikota termasuk jamur sejati atau eumikota. Reproduksinya secara aseksual dengan membentuk konidiospora dan reproduksi secara seksual melalui konjugasi atau penyatuan. Lalu kita akan beralih ke struktur tubuh Askomikota. Yang pertama ada konidium, yaitu tempat pertumbuhan konidiospora. Lalu ada konidiospora yang dihasilkan oleh konidiofor dan berfungsi sebagai spora seksual. Lalu ada sterigma, yaitu tempat berkembangnya nukleus haploid. Lalu ada konidiofor sebagai penghasil spora seksual dan terdapat 7 hifa dan bentuknya seperti kuas. Lalu ada hifa sebagai penyerap nutrisi dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Dan yang terakhir ada askus yang mana strukturnya seperti kantung dan merupakan modifikasi ujung hifa. Terdapat pada askokarp atau tubuh buah dan sebagai penghasil spora seksual atau askospora. Reproduksi Askomikota. Yang pertama ada reproduksi seksual pada Askomikota uniseluler. Diawali dengan konjugasi dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari konjugasi tersebut menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Zigot tersebut tumbuh menjadi askus yang diploid. Inti diploid di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid. Lalu di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel dengan 4 askospora. Jika askus sudah masak, maka selanjutnya askus akan pecah dengan mengeluarkan askospora. Askospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Lalu yang kedua ada reproduksi aseksual pada Askomikota uniseluler, yaitu dilakukan dengan pembulahan sel atau pelepasan tunas dari induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sebuah sel jamur yang baru. Namun, jika tunas tidak terlepas, maka akan membentuk rantai pseudohifa atau biasa yang disebut hifa semu. Lalu yang ketiga ada reproduksi seksual pada Askomikota multiseluler. Mula-mula, hifa positif dan hifa negatif masing-masing memiliki kromosom haploid yang berdekatan. Hifa positif membentuk askogonium atau alat reproduksi betina, dan hifa negatif membentuk anteridium atau alat reproduksi jantan. Lalu, askogonium membentuk saluran menuju anteridium atau yang disebut trikogen. Melalui trikogen terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Lalu askogonium akan menerima nukleus yang berkromosom haploid dari trikogen, sehingga askogonium memiliki banyak inti atau disebut dikariotik. Askogonium akan tumbuh menjadi hifa dikariotik yang bercabang dan tergabung dalam askokarp. Ujung-ujung hifa pada askokarp akan membentuk askus dikariotik. Dalam askus terjadi kariogami atau peleburan inti, sehingga terbentuk inti yang berkromosom diploid. Inti diploid yang ada di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Masing-masing dari nukleus akan membelah secara mitosis sehingga terdapat 8 nukleus. Selanjutnya, di sekitar nukleus akan terbentuk dinding sel dan terbentuk askospora. Jika askus telah masak, maka askospora akan membesar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu askus pecah, maka askus lain juga akan ikut pecah. Dan yang terakhir, askospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecamuk
bertambah menjadi hifa baru yang haploid. Hifa haploid akan tumbuh bercabang membentuk miselium yang haploid. Dan yang terakhir ada reproduksi aseksual pada Ascomycota multiseluler. Untuk Ascomycota multiseluler, reproduksi aseksualnya dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual Conidiospora. Mula-mula, hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Lalu, hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Dan juga conidia memiliki jumlah kromosom yang haploid. Conidia pada Ascomycota berwarna-warni, ada yang oranye, hitam, biru, atau kecoklatan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan atau bisa dibilang cukup bagus, maka conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa akan bercabang dengan membentuk miselium yang berkromosom haploid. Pembahasan yang terakhir yaitu peran dan manfaat Ascomycota dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae atau yang dikenal sebagai khamir yang berfungsi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Biasanya digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan roti. Lalu ada Aspergillus venti yang digunakan untuk memecah protein menjadi amilum dan dirubah kembali menjadi selulosa dan glukosa yang biasanya digunakan untuk membuat kecap, sake, dan tauco. Lalu ada Penicillium notatum yang biasanya digunakan dalam pembuatan antibiotik penisilin yang dilakukan dengan cara mengekstraksi biakan cair. Lalu ada Neurospora crassa yang memiliki spora berwarna oranye dan digunakan sebagai penelitian mutasi gen pada jamur. Biasanya Neurospora crassa digunakan dalam pembuatan oncom. Selanjutnya ada Morcella esculenta yang biasanya ditemukan di bawah pohon buah-buahan. Tubuh buah ini dapat dikonsumsi dan memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Lalu ada Aspergillus niger sebagai pencernihan sari buah dan penghasil enzim pektinase dan glukosa oksidase. Lalu Aspergillus oryzae sebagai penghasil enzim protease dan digunakan untuk menumpukan adonan roti. Lalu ada tuber melanosporum yang dikenal sebagai truffle. Truffle sangat disukai oleh pencicip kuliner karena rasanya yang lezat. Lalu ada Hygrophorus cochineus yang digunakan untuk mempercepat proses pembusukan buah dan kayu. Dan yang terakhir yaitu Penicillium chrysogenum, yaitu digunakan untuk pembuatan antibiotik penisilin yang berfungsi untuk membasmi bakteri. Kegunaan Penicillium chrysogenum sama dengan Penicillium notatum. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, dan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.